Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angelinus Vincentius, dosen program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Nipah. Saya mengampu mata kuliah ekosistem sumber daya pesisir dan laut. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 4, terdiri atas 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek lapangan. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun, mata kuliah ekosistem sumber daya pesisir dan laut termasuk dalam rumpun mata kuliah keahlian berkarya, dengan capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi manajemen sumber daya perairan yang dibebankan pada mata kuliah. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri atas 14 kali tatap muka dan praktek lapangan, serta 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini yaitu Student Centered Learning, di mana mahasiswa dituntut untuk aktif dalam diskusi dan proses pembelajaran, mencari dan mengembangkan materi yang diberikan oleh dosen dalam pengajaran. Selain itu juga, mahasiswa diberikan rencana tugas terstruktur untuk dikerjakan dalam waktu 1 semester. Dalam praktek lapangan, mahasiswa diarahkan ke laboratorium lapangan, dunia nyata, alam nyata, dunia sumber daya pesisir dan laut yang merupakan ciri utama kawasan Kepulauan Flores dan Nusa Tenggara Timur. Di akhir praktek lapangan, mahasiswa dituntut untuk dapat membuat laporan hasil praktek lapangan sesuai capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Aspek-aspek yang dinilai meliputi aspek kognitif, yaitu pengetahuan, diambil dari nilai-nilai serta bobot materi hasil diskusi. Afektif, yaitu sikap, dalam hal ini keaktifan dalam diskusi, tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Psikomotorik atau keterampilan dinilai pada saat melakukan praktek lapangan dalam pengenalan mengenai jenis dan karakteristik ekosistem sumber daya pesisir dan laut. Bentuk soal yang diberikan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester berupa pertanyaan esai untuk menguji daya nalar dan daya analisis mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Berikut video pembelajaran singkat yang saya lakukan pada pertemuan ke-6 sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baik, anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita telah memulai materi tentang hutan mangrove. Masih ingatkah topik atau bagian-bagian yang dibahas pada minggu yang lalu? Bisa disebutkan? Pengenalan hutan mangrove. Pengenalan hutan mangrove. Jenis-jenis mangrove, Jenis-jenis mangrove. zonasi mangrove, Zonasi mangrove. struktur vegetasi, Struktur vegetasi mangrove. Daur hidup mangrove. Bagus, daur hidup. Adaptasi mangrove. Adaptasi mangrove. Baik, terima kasih karena masih segar sekali ingatannya. Dan hari ini sesuai dengan kontrak belajar dan rencana pembelajaran semester, materi akan kita lanjutkan dengan diskusi mengenai fungsi ekologis hutan mangrove, pemanfaatan hutan mangrove, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem hutan mangrove. Untuk itu, maka kelas ini akan kita bagi dalam 3 kelompok, dan setiap kelompok silakan untuk mendiskusikan pertanyaan kasus yang akan kami bagikan. Waktu untuk berdiskusi selama 50 menit. Selama mendiskusikan topik yang dibagikan, silakan membuat PowerPoint sederhana. Sebentar nanti PowerPoint ini akan dipresentasikan, dan pada waktu suatu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, silakan kelompok yang lain menanggapi agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sepakat? Saya akan memberikan penilaian tentang keaktifan selama diskusi, jalannya diskusi, dan sikap serta bobot materi hasil diskusi. Baik, sekarang silakan kita membentuk kelompok.
sudah selesai. Sekarang waktunya masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi. Saya persilakan kelompok yang pertama dengan materi fungsi ekologis hutan mangrove. Silakan. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi ekologis hutan mangrove. Yang pertama, sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran permukaan. Yang kedua, penghasil jumlah besar detritus terutama daun-daun dan dahan pohon mangrove yang rontok. Yang ketiga, daerah asuhan nursery ground dan mencari makanan feeding ground dan daerah pemijahan spawning ground, berbagai jenis ikan udang dan biota laut lainnya. Yang keempat, penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas atau pul. Yang kelima, pemasak larva ikan, udang, dan biota laut lainnya. Dan yang keenam, sebagai tempat pariwisata. Baik, hasil diskusi kami mungkin dari teman-teman akan memberikan pertanyaan. Baik, kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 mau bertanya, jelaskan bagaimana fungsi detritus hutan mangrove. Jelaskan bagaimana fungsi detritus hutan mangrove. Silakan dicatat, didiskusikan. Kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kelompok 1. Jelaskan fungsi hutan mangrove sebagai nursery ground, feeding ground, dan spawning ground. Baik, pertanyaan telah disampaikan. Silakan kelompok 1 bisa kembali dulu untuk membantu mendiskusikan dengan teman-teman. Baik, kelompok 1 saya beri waktunya untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jelaskan bagaimana fungsi detritus hutan mangrove. Detritus hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi para pemakan detritus dan sebagian lagi diuraikan secara bakterial menjadi mineral-mineral hara yang berperan dalam penyuburan perairan. Seperti telah kita diskusikan minggu lalu, dalam rantai makanan pada hutan mangrove, bahwa serasa didekomposisikan oleh bakteri dan jamur atau fungi menjadi zat hara atau nutrien terlarut yang dapat dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton, alga ataupun tumbuhan mangrove itu sendiri dalam proses fotosintesis, dan sebagian lagi sebagai partikel serasa detritus yang dimanfaatkan oleh ikan, udang, dan kepiting sebagai makanan. Baik, telah dijawab. Bagaimana kelompok 2? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kami cukup puas dengan jawaban yang diberikan. Terima kasih. Oke, sekarang silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soalnya, jelaskan fungsi hutan mangrove sebagai nursery ground, feeding ground, dan spawning ground. Fungsi mangrove sebagai nursery ground atau daerah asuhan, di mana ikan dan udang yang ditemukan di hutan mangrove pesisir laut sebagai besar berada pada tingkat nursery dan remaja. Karena itu, ikan dan udang tersebut memanfaatkan perairan hutan mangrove sebagai daerah pertumbuhan dan perkembangan atau asuhan organisme yang masih kecil, masih muda sebelum dewasa. Akar-akar pohon bakau Rhizopora st digunakan larva ikan dan udang sebagai tempat perlindungan dari serangan
predator sampai ia tumbuh menjadi ikan dan udang muda. Fungsi mangrove sebagai feeding ground atau daerah mencari makan. Karena pada ekosistem hutan mangrove terdapat beberapa biota, jasa, renin, dan detritus serasa yang berlimpah sebagai bahan makan ikan dan udang. Peningkatan kerapatan akar mangrove mampu meningkatkan kondisi habitat. Karena peningkatan substrat lumpur akan memperbaiki habitat sehingga mampu memacu tumbuhan vegetasi. Meningkatnya vegetasi mampu pula meningkatkan kepadatan dan keanekaragaman biota laut yang bisa meningkatkan persediaan makanan bagi ikan-ikan dan udang. Fungsi mangrove sebagai feeding ground atau daerah pemijahan. Ikan dan udang di mana ikan-ikan dan udang membutuhkan substrat material keras untuk menempelkan telur-telur dan sperma dalam proses pembuahan eksternal. Kondisi hutan mangrove dengan banyak perekannya yang rapat menjadi media yang nyaman bagi ikan-ikan dan udang untuk memijat. Baik, terima kasih, jawabannya cukup lengkap, hasil diskusinya maksimal. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Dengan demikian maka kelompok 1 telah menjalankan tugas dan kita telah pahami. Mari kita tepuk tangan buat silakan kembali. Kami beri kesempatan berikut kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemanfaatan hutan mangrove. Yang pertama, sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi. Yang kedua, kayu bakar. Yang ketiga, bahan baku untuk membuat arang. Yang keempat, untuk dibuat bubur kertas atau pulp. Yang kelima, ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai pemasok larva dan udang. Yang keenam, hutan mangrove memberi kontribusi penting dalam menyediakan unsur hara untuk suburan perairan. Baik, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan 3 menanggapi. Apakah ada yang kurang jelas ingin ditanyakan? Apakah ada? Ada kelompok 1? Ada. Saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan ajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2, yaitu jelaskan mengapa hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai pemasok larva ikan dan udang bagi para petani ikan atau nelayan. Iya, pertanyaannya cukup jelas. Kelompok 3, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, menurut saudara, apakah pemanfaatan kayu dari hutan mangrove itu diperbolehkan? Ya, pertanyaannya bagus. Silakan kelompok 2 mendiskusikan. Saudara bisa kembali dulu berdiskusi. Saya beri waktu 3 menit untuk mendiskusikan dan segera membuat jawaban. Baik, silakan kelompok 2 untuk memberikan jawaban. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaan, jelaskan mengapa hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai pemasok larva ikan dan udang bagi para petani ikan atau nelayan. Jawabannya, hutan mangrove dapat dimanfaatkan oleh para petani sebagai pemasok larva ikan dan udang karena adanya fungsi ekologis hutan mangrove sebagai daerah asuhan atau nursery ground, daerah mencari makanan atau feeding ground, dan daerah pemijahan atau spawning ground bagi berbagai macam biota perairan seperti ikan, udang, dan kerang-kerangan, baik hidup di perairan dekat pantai maupun lepas pantai.
Hutan mangrove berperan penting sebagai induk ikan memproduksi larva ikan dan udang, kemudian larva tumbuh menjadi juvenil, ikan-ikan kecil dan udang kecil yang dibutuhkan oleh petani ikan dalam kegiatan budidaya maupun bagi nelayan untuk keperluan umpan hidup. Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana atas jawaban yang diberikan? Sudah cukup? Cukup jelas. Silakan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai, menurut saudara, apakah pemanfaatan kayu dari hutan mangrove itu diperbolehkan? Pengambilan kayu dari hutan mangrove tetap diperbolehkan sejauh mana pengambilan kayu itu dalam jumlah sedikit atau terbatas. Memperhatikan kemampuan hutan untuk tumbuh kembali pohon-pohon mangrove yang baru yang menggantikan pohon yang telah ditebang dan tidak merusak ekosistem hutan mangrove itu sendiri. Terima kasih. Baik, sangat ekologis yang realistis ya. Jadi ekologis tapi ada ekonomisnya. Terima kasih, jawabannya bagus. Tapi bagaimana kelompok 3? Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Puas. Baik, oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak kegiatan manusia pada ekosistem hutan mangrove. Kegiatan manusia yang pertama adalah tebang habis. Dampaknya adalah berubahnya komposisi tumbuhan mangrove dan tidak berfungsinya daerah mencari makanan dan pengasuhan. Kegiatan yang kedua adalah pengalihan aliran air tawar, misalnya pada pembangunan irigasi. Dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan salinitas hutan mangrove dan menurunnya tingkat kesuburan hutan. Kegiatan yang ketiga adalah konservasi menjadi lahan, pertanian, perikanan, pemukiman, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan adalah mengancam regenerasi stok ikan dan udang di perairan lepas pantai yang memerlukan hutan mangrove. Dan selanjutnya erosi garis pantai dan intrusi garam. Kegiatan yang selanjutnya adalah pembuangan sampah cair. Dampak yang ditimbulkan adalah penurunan kandungan oksigen terlarut atau timbulnya gas H2S. Kegiatan selanjutnya adalah pembuangan sampah padat. Dampak yang ditimbulkan adalah kemungkinan terlapisnya pneumatofora yang mengakibatkan matinya pohon mangrove. Kegiatan selanjutnya adalah pencemaran minyak tumpahan, di mana dampak yang ditimbulkan adalah kematian pohon mangrove. Dan yang terakhir, penambangan dan ekstraksi mineral baik di dalam hutan maupun di daratan sekitar hutan mangrove. Dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan total ekosistem mangrove sehingga memusnahkan fungsi ekologis hutan mangrove atau daerah mencari makan dan pengasuhan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Sekarang bagaimana menurut kelompok 1 dan 2? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Masih. Oh, masih. Silakan. Kelompok 1. Perwakilannya bisa ajukan. Baik, terima kasih. Kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, teman-teman coba jelaskan apa dampak potensial dari tindakan konversi atau penggunaan fungsi hutan mangrove menjadi lahan pertanian perikanan, permukiman, dan lainnya. Baik, mantap. Baik, silakan kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 3 mengenai jelaskan mengapa musuh utama bagi hutan mangrove adalah tindakan manusia dengan melakukan penambangan dan ekstraksi mineral
baik di dalam hutan mangrove maupun di daratan sekitar hutan mangrove. Ya, cukup jelas pertanyaannya. Kelompok 3. Saya berikan kesempatan adik-adik bisa kembali dulu. Baik, mari kita dengarkan bagaimana jawaban dari kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Jelaskan apa dampak potensial dari tindakan konversi atau pengubahan fungsi hutan mangrove menjadi lahan pertanian, perikanan, permukiman, dan lainnya. Dampak potensi dari konversi hutan mangrove adalah mengancam regenerasi stok ikan dan udang di perairan lepas pantai yang memerlukan hutan mangrove, dan terjadi pencemaran laut oleh lahan tercemar yang sebelumnya diikat oleh substrat hutan mangrove, yang terjadi pendangkalan perairan pantai, erosi garis pantai, dan intrusi garam. Baik, mungkin itu saja jawaban dari kami. Ya, ini jawabannya bagaimana kelompok 1? Cukup? Cukup. Terima kasih. Sekarang silakan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 2. Yang pertanyaan yang berbunyi, jelaskan mengapa musuh utama bagi hutan mangrove adalah tindakan manusia dengan melakukan penambangan dan ekstraksi mineral baik dalam hutan mangrove maupun di daratan sekitar hutan mangrove. Langsung saja ke jawabannya. Hal ini akan berdampak pada kerusakan total ekosistem mangrove sehingga memusnahkan fungsi ekologis hutan mangrove atau daerah mencari makanan, asuhan, dan pemijahan, serta akan terjadinya pengendapan sedimen yang mematikan pohon mangrove. Ya, bagaimana kelompok 2? Cukup? Ya. Baik, para mahasiswa sekalian, kita telah mendiskusikan 3 topik hari ini, yaitu fungsi ekologis hutan mangrove, pemanfaatan hutan mangrove, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem hutan mangrove. Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Fungsi ekologis hutan mangrove yang pertama sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimen. Yang kedua, penghasil sejumlah besar detritus. Yang ketiga, daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Yang keempat, penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas. Yang kelima, pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya. Yang terakhir, sebagai tempat pariwisata. Yang berikut, pemanfaatan hutan mangrove. Yang pertama, penghasil kayu untuk bahan konstruksi. Yang kedua, kayu bakar. Yang ketiga, bahan baku untuk membuat arang. Yang keempat, untuk dibuat bubur kertas. Yang kelima, ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai pemasok larva dan udang. Keenam, hutan mangrove memberi kontribusi penting dalam penyediakan unsur hara untuk kesuburan perairan. Yang ketiga, dampak kegiatan manusia pada ekosistem hutan mangrove. Yang pertama, tebang habis. Dampak potensialnya berubahnya komposisi tumbuhan mangrove dan tidak berfungsi daerah mencari makan dan pengasuhan. Yang kedua, konversi lahan. Dampak potensial mengancam regenerasi stok ikan dan udang dan terjadinya pencemaran laut serta erosi garis pantai. Yang ketiga, sampah padat dan cair. Dampak potensial penurunan kandungan oksigen terlarut dan perembesan bahan-bahan pencemar. Yang keempat, pencemaran. Dampak potensial kematian pohon mangrove. Yang kelima, penebangan dan ekstraksi mineral. Dampak potensial kerusakan total ekosistem mangrove. Sekian dan terima kasih. Namun di sini saya akan menyimpulkan yang pertama, fungsi ekologis hutan mangrove itu yang pertama, secara fisik mangrove itu adalah peredam gelombang dan juga angin badai, pelindung pantai, dan juga penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan. Ini sebagaimana yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian mangrove juga secara ekologis
berperan penting di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan di ekosistem mangrove, di mana mangrove itu menghasilkan detritus yang merupakan pangkal dari rantai makanan di ekosistem mangrove. Kemudian fungsi ekologis yang sangat penting, mangrove itu berfungsi sebagai nursery ground, daerah asuhan, feeding ground, tempat mencari makan, dan spawning ground, tempat memijanya ikan-ikan dan udang. Yang kedua, topik yang kedua mengenai pemanfaatan hutan mangrove. Hutan mangrove itu mempunyai fungsi secara ekologis tadi sudah disampaikan. Dari fungsi ekologis tadi, mangrove itu menjadi pemasok larva ikan dan udang untuk petani dan nelayan, sebagaimana hasil diskusi tadi. Maka pemanfaatan daripada mangrove selain sebagai pendukung untuk perikanan, dia juga dapat dimanfaatkan untuk penghasil kayu, bahan konstruksi. Yang menarik tadi di dalam diskusi bahwa penggunaan kayu mangrove harus memperhatikan kemampuan mangrove untuk pulih kembali, tumbuh kembali, diambil dalam jumlah terbatas. Jadi aspek ekologi yang harus memperhatikan aspek ekonomi. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kayu bakar dan bahan baku untuk pembuat arang dan pembuatan bubur kertas. Dan yang terakhir, topik kita hari ini, bagaimana dampak potensial dari kegiatan manusia yang memberi tekanan terhadap ekosistem mangrove. Ini telah didiskusikan, dipresentasikan dengan lengkap oleh adik-adik sekalian. Tindakannya bertingkat, dari yang paling ringan itu memberi dampak yang lebih ringan, tetapi yang paling berat memberi dampak yang berat, sebagaimana yang telah diuraikan tadi. Beberapa kegiatan yang dapat disebutkan, pertama adalah konversi lahan. Konversi lahan ini menjadi tren, bagaimana hutan mangrove ini diubah untuk permukiman, untuk pertanian, untuk perikanan. Nah, dengan dampaknya tadi adalah mengancam regenerasi stok ikan dan gangguan-gangguan fungsi ekologis ikan sebagaimana yang diuraikan tadi. Kemudian kegiatan seperti tebang habis, pengalihan aliran air, pembuangan sampah padat dan cair, ini pun akan memberi dampak yang sebagaimana telah disampaikan tadi, akan berubahnya komposisi tumbuhan mangrove, tidak berfungsinya daerah mencari makanan, daerah asuhan bagi ikan-ikan, lalu penurunan kandungan oksigen terlarut, dissolved oksigen pada perairan mangrove akan menurunkan kesuburan perairan, dan tindakan manusia berupa pencemaran minyak tumpahan ini akan menimbulkan kematian pohon mangrove, dan penambangan ekstraksi mineral di kawasan mangrove. Tentu ini merupakan kerusakan total bagi ekosistem mangrove. Demikian saja materi mengenai hutan mangrove telah kita diskusikan dalam 2 minggu berturut-turut, dan tugas yang telah saya kirim harap dikerjakan dan dikumpulkan. Dan kita masih ada satu kewajiban, yaitu melakukan praktikum lapangan di lokasi mangrove di Kampung Garam, Kelurahan Kota Oneng, Kecamatan Alor Barat. Sampai jumpa di lokasi praktikum. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.